Pukul 4 subuh, alarmnya berbunyi. Amin yang baru saja terlelap 2,5 jam, memutuskan untuk memastikan alarm, kemudian melanjutkan tidurnya kembali. Subuh di masjid pun akhirnya terlewat. Ia baru bisa bangun pukul 5.30 pagi, dengan keadaan perut yang sudah lebih baik kan. Setelah mandi dan sholat, Amin pun bergegas keluar rumah untuk berangkat ke kios bengkelnya. Walau sedikit lemas, tapi ia paksakan karena kemarin ia sudah keluar banyak uang untuk ini dan itu. Ditambah motornya hilang pula. Lengkap sudah ujiannya kemarin. Dengan berjalan kaki, Amin menuju kios bengkel motor. Di tangannya sudah ada obat dan sebungkus roti yang akan dia makan begitu sampai di kios. Alhamdulillah bang, saya kirain gak buka, gumam wanita itu saat melihat Amin datang dari kejauhan. Akhirnya ia dapat bernafas lega, karena sebentar lagi motornya akan segera diperbaiki. Untung saja si bungsu, Dira, masih tidur dalam kain gendongan depannya, sehingga ia tidak terlalu kepayahan. Pagi ini ia ingin menitipkan Dira di rumah sang mama, karena ada interview kerja di kantor ekspedisi. Awal tahun yang baik untuk wanita single parent seperti dirinya. Namun semangatnya merosot ke jurang saat mendapati ban motor yang ia naiki kembali pecah. Ibu yang kemarin emang nungguin saya semalaman di sini? Tanya Amin dengan polosnya, membuat wanita itu tergelak. Hello, emangnya lu artis? Enggak bang, kemarin saya udah nempel di depan. Pagi ini bocor lagi, ucapnya sambil menunjuk ban belakang motor yang kempes. Sebentar ya bu, saya baru sampai, biar saya rapi-rapi dulu, nanti saya bantu, ujar Amin yang kini sudah membuka kunci rolling door dan membukanya tinggi. Tut, kempes lagi ya? Tanya Ririn saat telinganya menangkap bunyi angin yang terlepas. Ririn langsung memperhatikan ban motornya depan dan belakang. Masih sama, yang kempes hanya ban belakang saja. Suara apa dong? Amin hanya menyeringai, lalu berpura-pura sibuk dengan peralatan bengkelnya. Padahal suara angin lepas tadi berasal dari dirinya. Amin melirik sekilas pasien wanitanya pagi ini. Wanita itu mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung berkali-kali, dengan menggendong gadis kecil yang mungkin berusia 2 tahunan. Tut, berbunyi lagi. Kali ini Amin dalam keadaan berjongkok. Ririn menoleh pada Amin. Suara ban bocor kan ya bang? Tanya Ririn dengan polosnya. Amin yang tak tahan dengan ekspresi Ririn yang tak paham, akhirnya tergelak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa ketawa bang? Bengkel ini ngeri juga ya bang. Masa ban bocor tercium bau WC? Gerutu Ririn sambil menutup hidungnya. Amin berusaha fokus menambal ban motor customernya yang sudah menunggu dari pagi. Walau di tengah rasa melilit perut yang sungguh membuatnya tak nyaman, berkali-kali ia mengusap peluh yang bercucuran. Padahal langit pagi masih nampak mendung, wajahnya pun lama-kelamaan pucat karena menahan mulas yang luar biasa. Bu, saya ke kamar mandi sebentar ya, pamit Amin pada Ririn yang tengah duduk di kursi plastik sambil menimang putri kecilnya yang terlelap. Mau ngapain? Lama enggak? Tanya Ririn dengan polosnya. Entahlah,
Semenjak resmi menjadi janda, otaknya lama sekali mencerna sebuah kalimat. "Saya mau liburan ke kamar mandi, Bu," sahut Amin yang diikuti gelak tawa. Kepalanya ia gelengkan, kemudian masuk ke dalam kamar mandi yang berada di belakang kios. Ririn hanya mengangkat bahu, lalu kembali memainkan ponselnya, melihat akun sosial media teman-teman dan para artis yang selalu ramai berita. Menunggu 5 menit, sang montir belum juga keluar dari kamar mandi. Ririn memutuskan untuk berdiri, lalu berjalan mendekati ruang belakang bengkel. Tak ada suara sama sekali, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kamar mandi sana. "Bang, tidur," panggil Ririn sambil memasang telinganya. "Belum, Bu. Udah sana. Di depan saja menunggunya. Jangan di sini," teriak Amin dari dalam kamar mandi. Jangan dijawab, Bang. Dosa loh, ngomong di dalam kamar mandi," kata Ririn lagi yang masih saja berdiri di depan pintu belakang. "Ya, jangan ditanya kalau gitu," timpal Amin dengan wajah kesal di dalam sana. "Ya udah, cepetan Bang, saya buru-buru nih." Ririn kembali ke depan, duduk di kursi plastik. Semenit kemudian, Dira yang terlelap dalam gendongannya pun terbangun. Lekas Ririn membuatkan susu untuk Dira. Untunglah ia selalu membawa tumbler dan susu bubuk, berjaga-jaga bila Dira rewel atau kehausan. Namun sayang sekali Dira tak mau menyusu. Balita yang berusia 9 bulan itu malah ingin mengempeng ASI Ririn. Nih, celoteh Dira sambil memegang dada mamanya. Ririn tak punya pilihan lain. Dengan sangat terpaksa, ia membuka kancing baju kemejanya, lalu menyusui Dira. Tentulah ia menutup bagian dadanya dengan kerudung yang ia pakai. Tak lama, Amin pun keluar dari tempat persembunyiannya tanpa menoleh pada customernya yang sedang menyusui. Amin langsung saja berjongkok membetulkan ban motor Ririn yang pecah. Untunglah tidak terlalu lama, karena tinggal merekatkan kertas aluminium pada bagian yang bocor. "Assalamualaikum, Bang Amin. Minum jamu ndak?" tegur Mbak Kartini yang sudah berdiri di depan bengkel dengan bakul jamu di punggungnya. Mbak Kartini, saya libur dulu minum jamunya. Perut saya sedang gak enak," sahut Amin sambil menoleh pada Mbak Kartini. Ririn pun ikut memperhatikan keduanya orang di depannya yang sedang bercakap-cakap. "Udah ke dokter belum?" tanya Mbak Kartini dengan nada khawatir, sambil menurunkan bakul jamunya di tanah. Kakinya melangkah maju untuk memastikan kondisi Amin yang katanya kurang sehat. "Udah Mbak, tapi masih mules aja," sahut Amin lagi tanpa menoleh. "Kelamaan jomblo itu Bang." Mbak Kartini tergelak. Begitupun Amin dan Ririn. "Mau saya pijat ndak? Nanti setelah tutup bengkelnya saja," rayu Mbak Kartini dengan suara mendayu-dayu. Amin terdiam. Susah payah ia menelan salivanya saat Mbak Kartini menawarkan pijatan. "Gak usah Mbak, nanti juga sembuh. Terima kasih." "Pijatan saya mantul loh Bang Amin," ujar Mbak Kartini lagi dengan penuh semangat. Amin berusaha menolak dengan cara halus sambil mengurut dadanya. "Ya Allah, kapan hamba punya istri biar nggak digoda terus sama para janda?" Amin bermonolog. Karena Amin tak menggubris, Mbak Kartini akhirnya pergi dari sana dengan wajah cemberut.
Mbak, Mbak, panggil Amin saat langkah Mbak Kartini semakin jauh. Tadi aja nggak mau, sekarang panggil-panggil. Nggak konsisten, gumam Mbak Kartini sambil mengulum senyum di balik punggungnya. Hatinya bersorak dengan gembira saat Amin terus saja memanggilnya. Apa sih bang? Mbak Kartini berbalik dengan wajah merona dan malu-malu menatap Amin yang menggelengkan kepala. Ini loh, bakul jamunya ketinggalan. Tunjuk Amin pada bakul jamu yang masih bertengger manis di atas tanah, depan bengkelnya. Lagi-lagi Ririn terbahak. Amin pun ikut menahan tawa. Ada saja kejadian konyol, padahal masih pagi. Dengan serampangan, Mbak Kartini berjalan kembali mengambil bakul jamunya tanpa menoleh pada Amin. Dengan lihai, ia menggendong kembali bakul jamunya tanpa melihat pada Amin dan seorang wanita yang tengah menyeringai menatapnya. Lucu juga ya bang, komentar Ririn masih dengan tawanya. Bingung saya bu, para janda demen banget sama saya. Padahal saya nggak ganteng, nggak kaya. Entah apa yang membuat para janda itu terpesona pada saya. Terang Amin panjang lebar membuat Ririn menaikkan sebelah alisnya. Saya enggak tuh, ujar Ririn sambil memutar bola mata malasnya. Amin tergugu. Ia mengira wanita di depannya ini memiliki suami. Ternyata janda juga. Oh, ibu janda juga. Saya kirain ada suami. Suami saja nikah lagi, terus saya ditinggal. Makanya saya males sama laki-laki bang. Oh, kasihan. Sabar bu, semoga mendapat jodoh lagi yang baik dan dewasa, ujar Amin tulus. Ririn hanya tersenyum lalu mengangguk. Apalagi anak baru satu, pasti banyak yang mau bu, ujar Amin lagi, berusaha memberikan semangat. Anak saya 3 bang. Ririn terkekeh geli, apalagi ekspresi montir di depannya nampak terkejut bagai melihat setan. Oh banyak, Amin menyeringai sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Bersambung.